bagaimana cara penempelannya, dan juga sampai dengan dia mendapatkan atau memiliki efek terapi kayak gitu. Kemudian untuk farmakodinamik sendiri, ini definisinya ya, ilmu yang mempelajari tentang kemampuan kerja obat beserta mekanisme kerjanya sehingga dapat menghasilkan efek pada organisme hidup. Tuh. Nah, prinsip kerja dari obat di sini, kalau kerja obat itu didefinisikan sebagai perubahan kondisi yang menghasilkan efek terapi atau respon terapi. Kemudian efek obat sendiri merupakan perubahan dari suatu fungsi, struktur atau proses akibat kerja obat itu. Nah, untuk kerja obat di sini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor kayak gitu ya. Salah satunya yang jelas itu dari posisi patologisnya seperti apa kayak gitu, atau posisi sakitnya seperti apa. Kemudian kalau dari mekanisme kerja obat di sini didefinisikan sebagai cara kerja obat yang menghasilkan efek. Tuh, untuk mekanisme efeknya bisa non spesifik, bisa spesifik. Kalau yang non spesifik di sini dia adalah aksi yang diperantarai oleh interaksi obat dengan target aksi obat spesifik atau reseptor berdasarkan sifat fisikokimia. Kalau yang spesifik di sini diperantarai oleh interaksi obat dengan target obat spesifik, yaitu reseptornya bisa dengan dibantu enzim atau molekul pembawa serta kanal ion gitu. Kanal ion di sini maksudnya adalah kanal yang terbentuk dari reseptor tersebut terbuka pada saat obatnya nempel di reseptor, kemudian ada pertukaran ion. Nah, pada saat pertukaran ion tersebut juga terjadi masuknya molekul obat ke dalam sel. Nah, untuk mekanisme non-spesifik tadi kan ada sifat fisika dan kimianya ya. Kalau sifat fisika di sini dipengaruhi oleh massa fisis, osmosis, adsorpsi, kemudian rasa, radioactivity, terus ada pengendapan protein, barrier fisik, sama surfaktan kayak gitu ya. Nah, di sini kalau sifat fisik mulai dari yang massa fisik terlebih dahulu, dari si laktosa itu bahan pengisi obat yang mana dia diberikan secara peroral atau melalui mulut, akan mengadsorpsi. Adsorpsi itu menyerap gitu ya, menyerap dari air, kemudian mengembang volumenya dan menyebabkan dari peristaltik kayak gitu, sehingga terjadi vegeta herbal. Lalu kalau untuk osmosis di sini kaitannya sama, contohnya ada obat manitol. Manitol itu dia mempengaruhi terjadinya diuresis osmotik. Nah, untuk diuretik osmotik di sini maksudnya adalah kalau manitol itu merupakan salah satu obat untuk hipertensi gitu. Hipertensi di sini, kalau hipertensi tentunya ada kelebihan cairan kayak gitu di beberapa sel, yang nantinya si sel ini akan cairan yang berlebih yang ada di dalam sel itu akan dikeluarkan oleh si manitol seperti itu. Kemudian kalau adsorpsi di sini penempelan atau penyerapan. Contohnya aja si kaolin sama karbon aktif, dia bertugas untuk menyerap racun pada kondisi diare, yang mana kalau sudah racunnya diserap kemudian akan dibuang kayak gitu. Ini contoh merek obatnya kayak Nydiatop ataupun Guanistra. Lalu terkait dengan rasa obat di sini seperti Gentian Violet itu memiliki rasa yang pahit kayak gitu ya. Dia pada saat rasa pahit masuk ke dalam tubuh, atau si obatnya masuk ke dalam tubuh, si rasa pahit yang dibawa oleh obat ini akan merangsang pengeluaran asam lambung yang nantinya akan menambah dari nafsu makan kayak gitu.
Kemudian terkait dengan radioactivity di sini kaitannya sama em, regen-regen yang dimasukkan ke dalam tubuh dan melalui cara yang khusus kayak gitu. Jadi bersifat radioaktif, dan ini contohnya ada senyawa 131L pada pengobatan hipertiroid gitu. Jadi si senyawa radioaktif ini kalau berbicara tentang hipertiroid itu ada kondisi di mana terjadi pembesaran tiroid ya. Terus habis itu senyawa radioaktifnya ini masuk dan dia seperti menjadi penanda kalau pembengkakannya di sebelah mana kayak gitu. Lalu kalau terkait dengan pengendapan protein, ini contohnya ada fenol. Fenol ini membantu dari denaturasi protein mikroorganisme sehingga sering digunakan sebagai desinfektan. Terus kalau barrier fisik ini mekanisme kerja obatnya dia melapisi dari mukosa lambung. Contohnya ada sukralfat melapisi membran mukosa lambung yang nantinya akan melindungi lambung atau gastro dari serangan pepsin dan asam. Lalu kalau surfaktan ini ada di sabun salah satunya, yang mana surfaktan ini digunakan untuk membersihkan dari kulit sebagai antiseptik dan desinfektan. Jadi kalau sabun kan kita pakai gitu ya, gunakan dioles topikal, kemudian kayak habis itu kan keset ya. Jadi untuk kotoran-kotoran yang ada di area kulit itu akan ke bawah atau akan terkunci oleh si surfaktan yang ada di sabun dan bisa dibuang kayak gitu. Untuk sifat kimia sendiri kaitannya sama asam basa, pembentukan kelat sama oksidasi reduksi. Nah, kalau untuk aktivitas asam basa contohnya aja si antasida. Antasida di sini dia menciptakan kondisi basa pada lambung dan untuk mencegah dari ulcer ya atau luka lambung. Kemudian kalau untuk yang pembentukan kelat di sini ada contoh obatnya, ada EDTA dan dimerkapol, membentuk kelompok kelat dengan logam-logam seperti timbal dan tembaga. Kemudian logam-logam ini dikeluarkan dari tubuh sehingga toksisitas dari logamnya akan berkurang. Nah ini kalau EDTA sama dimerkapol fungsinya untuk intoksikasi atau menyerap racun-racun yang dari logam berat kayak gitu. Kita selama hidup itu tidak hanya terkena paparan yang radiasi yang sinar-sinar kayak gitu yang tidak terlihat, tetapi juga bisa ada posisi di mana ada paparan dari logam-logam berat sehingga menyebabkan keracunan logam berat. Nah, si EDTA ini digunakan untuk intoksikasi dari logam berat tersebut. Kemudian untuk aktivitas dari oksidasi reduksi, ini contohnya pada obat kalium permanganat, dia memiliki aktivitas oksidasi morfin, sehingga kalau terjadi toksisitas dari morfin kemudian diberikan kalium permanganat, toksisitasnya atau gejala-gejala toksisitasnya itu akan sembuh kayak gitu. Lalu untuk vitamin C dia sebagai reduktor. Itu kalau mekanisme aksi yang non spesifik. Kalau yang spesifik di sini kaitannya bekerja, aksi obat diperantari oleh target obat spesifik. Kalau target spesifik di sini dia ada yang dengan bantuan enzim, bantuan kanal ion, bantuan transporter sama reseptor. Tuh. Nah, kalau yang bantuan enzim tentunya di sini dia antara enzim sama obatnya itu harus lock and key atau bisa nempel dengan sempurna kayak gitu ya. Jadi si obatnya bisa dibawa oleh enzim ke seluruh tubuh. Kemudian kalau sudah nyampe
di lokasi yang ditargetkan baru dicopot sama enzimnya kayak gitu. Terus kalau kanal ion, ini contohnya yang kanal ion di sini ada senyawa obat yang terikat dengan reseptor. Kemudian dia membuka dari jalan dari kanal ionnya itu, lalu ada senyawa obat bebas. Nah, senyawa obat bebas ini nantinya akan masuk ke dalam sel dan dibarengi oleh pertukaran ion. Kalau yang transporter, ini dia obatnya itu dibawa oleh yang namanya messenger atau protein tertentu kayak gitu. Jadi obatnya dibawa oleh protein tertentu agar supaya bisa masuk ke dalam sel tubuh kayak gitu. Nah, terkait enzim, di sini obat bekerja pada enzim dibagi menjadi dua berdasarkan mekanisme kerjanya. Ada yang inhibitor kompetitif yang menghambat enzim siklooksiggenase. Kemudian obat S inhibitor itu dia menghambat angiotensin converting enzim sehingga menghambat pembentukan angiotensin 2 yang sebagai vasokonstriktor poten itu, jadi yang membuat vasokonstriksi dari pembuluh darah kayak gitu ya. Lalu kalau yang substrat palsu di sini berinteraksi dengan enzim sehingga menghasilkan produk yang tidak berfungsi atau produk yang non aktif kayak gitu ya. Contohnya aja methotrexate, dia mampu menggantikan dari asam folat dalam biosintesis purin sehingga menghambat sintesis DNA dan juga menghambat pertumbuhan serta pembelahan sel kayak gitu. Lalu ini ada contoh dari obat aspirin ya. Obat aspirin sebagai inhibitor yang menghambat siklooksiggenase sehingga prostaglandin dan tromboksan sebagai produk itu tidak dapat dihasilkan kayak gitu. Di sini cara kerjanya si aspirin atau yang golongan analgetik antipiretik kayak gitu ya. Ini asam arachidonat nantinya kalau secara normal itu diubah oleh siklooksiggenase menjadi endoperoksid siklik, terus nanti dia akan mempengaruhi dari prostaglandin, sama tromboksan. Nah, kalau yang keempat ini dipengaruhi atau diproduksi, maka terjadilah nyeri gitu. Nah, karena tugasnya si aspirin dia sebagai anti nyeri, maka dia menghambat siklooksiggenase gitu. Enzim siklooksiggenasenya dihambat agar supaya asam arachidonat ini tidak dirubah menjadi endoperoksid siklik kayak gitu. Selain dari yang analgetik, obat-obat analgetik, ada juga obat-obat glukokortikoid yang mana kalau obat glukokortikoid ini dia menghambat fosfolipase A2 sehingga dari lipid membran yang seharusnya secara fisiologis itu dapat dirubah oleh fosfolipase A2 menjadi asam arachidonat, itu tidak terjadi perubahan kayak gitu. Kalau tidak terjadi perubahan, bagaimana? Kalau tidak terjadi perubahan, maka yang kelanjutannya nanti proses nyerinya itu akan dihambat kayak gitu ya. Oke, kemudian kanal ion. Kanal ion di sini merupakan saluran di mana keluar masuknya ion melalui membran, bersifat selektif pada ion tertentu. Nah, cara kerja obat pada kanal ion di sini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang memblokir dari kanal, mengeblok secara fisik ya. Kemudian contohnya ada phenytoin yang dia sebagai bloker di kanal natrium sehingga terjadi penurunan eksitabilitas dari sel dan menyebabkan efek anti kejang.
Kalau dia yang modulator atau yang membuka kanal, maka akan memodulasi terbukanya kanal klorida sehingga ionnya itu akan bertukar gitu. Ini contohnya ada benzodiazepin sama barbiturat, sehingga nanti efek yang ditimbulkan muncul efek sedatif sama efek anti kejang. Ini contohnya yang benzodiazepin dan barbiturat sebagai agonis GABA yang dapat memodulasi pembukaan kanal CL. Tuh. Nah, ini kan yang GABA-nya ya, benzodiazepin, dia nempel di sini. Ini benzodiazepin yang harus terikat dengan reseptor. Nah, begitu benzodiazepinnya nempel, ini kanalnya terbuka, ada benzodiazepin yang nggak nempel atau yang bebas, itu akan masuk ke kanal ion klorida. Nah, ini antara natrium dan klorida terjadi pertukaran ion gitu. Kalau misalkan sudah pertukaran ionnya sudah beres, ya otomatis si kanalnya ini akan tertutup kembali gitu. Kemudian terkait dengan kanal ion, ada yang blocker ya tadi ya. Blocker itu contohnya ada si pikrotoksin ini. Pikrotoksin ini merupakan apa ya namanya, zat asing yang muncul di dalam tubuh akibat apa namanya, pada saat produksi obat itu standarnya kurang kayak gitu. Nah, pikrotoksin ini memblokir kanal, jadi tidak terjadi pertukaran ion seperti itu ya. Oke, lalu transporter. Transporter di sini merupakan molekul pembawa dari membran yang memfasilitasi perpindahan substrat melintasi membran sel. Substrat di sini bisa dari obat, bisa hormon ataupun yang lainnya kayak gitu. Nah, untuk jenis transporter ada uniport, ada simport, sama antiport. Kalau uniport ini dia cuma satu arah, itu ya, satu arah membawa substratnya. Kalau yang simport ini searah tapi bisa membawa dua substrat yang berbeda. Kalau yang antiport ini dia dua arah dengan dua substrat yang berbeda. Contoh obatnya yang pakai transporter, dia tiazid, diuretik tiazid, yang mana dia menginhibisi dari NCC dan menghambat masuknya NaCl ke tubulus distal. Tuh. Nah, kalau menghambat masuknya NaCl ke tubulus distal, berarti air atau NaCl-nya itu molekul NaCl akan dibuang kayak gitu ya oleh si tiazid. Kalau diuretik tiazid memang efeknya dia lebih ke membuat berkemih kayak gitu ya, berkemih atau kencing. Tuh, diuretik tiazid itu ada di obat-obatan yang golongan antihipertensi seperti itu. Next, nah ini dia NCC tadi, NaCl cotransporter, yang merupakan jalur utama masuknya NaCl ke tubulus distal yang dihambat oleh tiazid. Itu. Jadi seperti ini ya. Kalau apa namanya, prosesnya masuknya si NaCl, ion Na dan ion Cl ke dalam tubulus distal. Tuh. Kalau terjadi masuknya NaCl ke tubulus distal, itu proses yang namanya reabsorpsi gitu ya. Kalau dia diblokir berarti NaCl-nya tetap di luar sel dan bisa ikut terbuang atau terekskresi bersama molekul air. Oke, lalu ada reseptor. Reseptor ini merupakan suatu makromolekul dari berupa lipoprotein, lipid dan protein atau asam nukleat yang merupakan target aksi suatu obat yang dapat menghasilkan efek fungsinya
fungsi dari reseptor di sini mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifitas yang tinggi. Kemudian dia meneruskan sinyal ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger, sama mempengaruhi dari transkripsi gen. Kemudian kalau untuk syarat dari interaksi ligan atau obat dan reseptor yang dapat menghasilkan efek, di sini ada kaitannya sama afinitas atau proses penempelan si obat ini dengan reseptornya. Seberapa kuat dia menempel. Kalau semakin kuat dia menempel, maka efek yang ditimbulkan juga akan 100% kayak gitu. Kemudian ada aktivitas intrinsik. Aktivitas intrinsik ini kaitannya sama kerja reseptornya. Kemudian ada efikasi intrinsik. Efikasi ini kaitannya sama efek terapi yang setelah obatnya nempel reseptor, terus efek yang ditimbulkan oleh obat tersebut kayak gitu. Oke, ini penjelasan terkait dengan membran sel yang merupakan pintu gerbang dari semua yang ada di sel tubuh kayak gitu ya. Karena ada di tubuh ada membran sel, dia merupakan yang bersifat semipermeable, yang mana semipermeable ini sebenarnya bisa ditembus oleh obat apabila obat ini memiliki ukuran tertentu kayak gitu. Namun kalau misalkan ukurannya terlalu besar, ukuran obatnya terlalu besar, maka perlu bantuan dari enzim yang lain ataupun dari protein transporter yang lain kayak gitu. Oke, ini ada 4 kelompok reseptor yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama ada yang dia agonis reseptor ya. Agonis reseptor atau reseptor yang dia agonis ini dia nempel terus nanti bisa ada pertukaran ion Na yang di luar masuk ke dalam sehingga terjadi aktivasi dari konduksi. Lalu kalau yang agonis yang ini si obatnya nempel terus ini yang berkumpul segini banyak, dia sebagai G-protein atau second messenger-nya gitu. Jadi tidak bisa langsung masuk, hanya nempel dulu dibantu sama protein-protein lain, terus baru ada aktivasi dari sinyal sel yang di dalam kayak gitu. Terus kalau yang nomor 3 di sini kaitannya sama fosforilasi. Untuk fosforilasi obatnya nempel di selnya terlebih dahulu, kemudian terjadi fosforilasi pada tirosin yang nantinya si tirosin ini mengirimkan sinyal ke sel yang ke intrasel kayak gitu. Kemudian ada juga yang nomor 4, obatnya bisa tembus langsung atau masuk ke intrasel, kemudian dibantu oleh nukleus kayak gitu ya, ditransport oleh nukleus ke dalam sehingga dia mengaktifkan transkripsi dan translasi kayak gitu. Kalau dari ini keempatnya itu yang paling lama ada yang si nomor 4 karena ada proses aktivasi transkripsi dan translasi dari DNA. Oke, ini apa namanya yang deskripsinya dari yang gambar tadi. Yang pertama tadi reseptor kanal ion, jadi apa namanya si obatnya nempel di reseptor terus kanal ionnya kebuka, terjadi perpindahan ion dari intrasel ke ekstrasel. Terus yang nomor 2 itu yang ini ya, yang G protein ini tadi sudah dibahas. Kemudian reseptor yang kaitannya sama aktivitas tirosin kinase
Tuh tadi saya bilangnya cuma tirosin aja ya. Tirosinase itu dia memfosforilasi gitu. Terus sama reseptor inti. Kalau reseptor inti di sini berbeda dengan reseptor yang 3 di atas. Reseptornya berada di membran sel dan di dalam sitoplasmik atau nukleus. Aksinya langsung mengatur transkripsi gen yang menentukan sintesis protein tertentu. Contohnya si reseptor steroid, estrogen, sama pipar gamma. Jadi obat-obatan yang berpengaruh atau yang bekerja, obat steroid, terus estrogen analog, terus yang bekerja, obat-obatan yang bekerja pada pipar gamma. Tuh, oke, lanjutnya di sini ada ligan sama obatnya atau reseptor ya. Yang pink ini yang reseptor, kemudian ligannya itu yang si obat ini. Jadi penempelannya harus sama lock and key, sama seperti enzim tadi ya. Enzim itu dia juga lock and key. Kalau misalkan tidak cocok ataupun separuh saja, itu tentunya efek fisiologis atau efek terapinya akan berkurang seperti itu. Nah, ini tadi yang afinitas, aktivitas intrinsik, sama efikasi intrinsik. Tuh, ini definisinya ada di sini. Oke, lanjut. Ligan apa saja yang dapat mengikat reseptor dan mempengaruhi dari aktivitas sel? Di sini ligan-ligannya banyak ya. Selain obat-obatan di dalam dalam tubuh sendiri ada hormon, autokrin, kemudian neurotransmitter, sitokin, terus membran bond ligan, dan juga obat itu sendiri. Tuh, kalau hormon tentunya hormon-hormon yang endogen itu, terkadang juga ada hormon yang eksogen ya, hormon yang diproduksi di luar terus habis itu dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Kalau hormon yang endogen dia dihasilkan oleh eksokrin dan disekresikan melalui peredaran darah menuju ke sel target yang jauh. Contohnya kalau hormon ada insulin dan testosteron. Kemudian kalau autokrin atau parakrin factor, ini hormon yang beraksi secara lokal, contohnya prostaglandin. Nah, hormon prostaglandin ini kaitannya tadi sama nyeri. Terus ada neurotransmitter. Neurotransmitter ini dilepaskan pada ujung saraf sebagai respon dari depolarisasi. Contohnya aja ada si asetylkolin sama norepinefrin. Terus kalau sitokin ini merupakan ligan yang diproduksi oleh sel-sel imun gitu. Targetnya bisa jauh ataupun dekat kayak gitu, tergantung dari yang ada gangguan imunnya di bagian mana kayak gitu ya. Contohnya ada interferon sama interleukin. Interferon biasanya si interferon gamma, interferon alfa. Terus kalau interleukin kita biasanya itu meningkatnya sama IL1 sampai dengan IL kesekian kayak gitu, banyak IL yang ada di dalam tubuh kita gitu. Terus untuk membran bond ligan terdapat pada permukaan sel, mengikat pada reseptor komplementer sel yang lain gitu. Jadi menjembatani interaksi antar selnya itu, contohnya integrin. Oke, kemudian dari obat itu sendiri, kalau obat ya memang senyawa yang dipaparkan dari luar kayak gitu. Oke, ini kaitannya sama yang agonis dan antagonis ya. Kalau secara normalnya di dalam tubuh ini natural chemical, ini maksudnya yang si hormon autokrin dan kawan-kawan itu bisa aja nih nempel di reseptor, kemudian menyebabkan aktivitas normal sel tuh. Nah, kalau obatnya masuk
obat itu dia bisa bersifat agonis dan antagonis. Kalau agonis itu lebih menginduksi, kalau yang antagonis itu menghambat atau menginhibisi, kayak gitu ya. Kalau ada obat yang dia agonis nempel di reseptor, maka akan menyebabkan cellular activity-nya itu meningkat kayak gitu. Terus kalau yang antagonis di sini malah menghambat reseptor, menduduki reseptor itu sehingga si hormon-hormon normal yang ada di tubuh ini tidak bisa nempel ke reseptor, jadi aktivitas selulernya juga tidak ada kayak gitu, tidak terjadi aktivitas seluler. Tuh, itu kalau agonis dan antagonis. Tuh, oke. Lalu dari agonis dan antagonis ini ada lagi pembagiannya. Kalau yang agonis dulu ya, agonis itu agonis penuh, agonis parsial, sama inverse agonis. Kalau yang agonis penuh itu dia begitu nempel di reseptor memberikan keseluruhan dari aktiviti selnya. Kalau yang parsial itu contohnya si senyawa agonis, terus ada senyawa antagonis. Dia nempel secara berbarengan di satu reseptor. Nah, reseptornya sebelahan gitu ya. Reseptornya sebelahan. Kemudian tentunya efek yang ditimbulkan cuma separuh, karena separuhnya lagi diduduki sama si antagonisnya itu. Jadi tidak bisa penuh kayak gitu. Kemudian untuk yang antagonis sendiri ada antagonis kompetitif sama non kompetitif. Kalau kompetitif di sini dia bisa duluan nih sama obat yang lain atau sama hormon gitu. Duluan maksudnya dia memiliki kecepatan tertentu yang mana lebih cepat daripada hormonnya kita yang endogen itu bergerak kayak gitu, sehingga mampu menduduki dari reseptor lebih cepat daripada hormon endogennya kita punya. Tuh, kalau yang non kompetitif dia sebenarnya dari segi kecepatan hampir sama, tetapi kalau begitu nempel ya fungsi dari atau efek terapinya itu tidak timbul kayak gitu. Ini kalau secara apa ya namanya ya, grafiknya gitu. Grafiknya yang agonis itu kita bisa lihat di sini. Ini grafik yang namanya grafik dose respon. Kalau dia agonis penuh itu dia seperti ini bentukan grafiknya. Kalau digambarkan secara penuh, obat atau ligan mampu menghasilkan respon maksimal. Kemudian kalau yang agonis parsial itu dia obat atau ligan mampu menghasilkan respon di bawah respon maksimal, walaupun tetap ada sisi aktif reseptor yang telah diduduki oleh jenis agonisnya. Tuh. Kalau inverse itu obat atau ligan menghasilkan efek yang berlawanan dengan efek yang diharapkan jika berkaitan dengan reseptor yang sama dengan agonis kayak gitu. Ini kalau digambarkan secara tabelnya seperti ini gitu ya. Lalu untuk antagonis atau penghambatan efek agonis dari suatu ligan, karakteristik dari pengaruh antagonis, efeknya mampu mengurangi kemampuan agonis dalam menghasilkan respon maksimum. Nah, kalau yang kompetitif tadi sudah saya jelaskan beberapa kalau yang kompetitif itu. Terus kompetitif ini masih dibagi lagi reversible sama irreversible. Nah, kalau yang reversible antagonis kompetitif reversible dapat diatasi dengan peningkatan konsentrasi dari agonis sehingga peningkatan proporsi reseptor yang diduduki sehingga terjadi
peningkatan proporsi reseptor yang diduduki oleh agonis. Kalau yang irreversible, ya wes dia paten di situ, si obat yang bersifat inhibitor itu mengalahkan dari obat-obatan yang sifatnya agonis kayak gitu ya. Terus yang non kompetitif tadi belum saya jelaskan. Untuk yang non kompetitif, agonis non kompetitif merupakan suatu antagonis non kompetitif merupakan suatu antagonis yang dapat mengurangi efektivitas dari suatu agonis melalui mekanisme selain berikatan dengan tempat ikatan agonis pada reseptor kayak gitu. Oke, ini contoh reseptornya sama zat-zat yang bersifat agonis maupun antagonis. Contohnya misalkan di sini ada histamin H1. Yang dia bersifat agonis ada histaminnya. Kemudian yang bersifat antagonis ada zat yang namanya mepiramin gitu. Terus ada beta adrenoseptor. Yang bersifat agonis itu ada noradrenalin, yang bersifat antagonis ada propanolol. Kalau yang beta, di sini beta agonis itu dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Terus kalau yang beta blocker atau beta antagonis itu akan menyebabkan vasodilatasi kayak gitu. Ini nanti silakan kalian cari kalau reseptornya misalkan nih ya nikotinik, terus ditempelin sama reseptor asetylkolin itu efeknya apa. Terus kalau yang reseptor nikotinik ditempelin sama tubokurarin dia efeknya apa, nanti silakan dicari kayak gitu ya. Karena kaitannya ini sama efek-efek yang muncul pada obat-obatan itu. Oke, kembali lagi ke dose respon. Dose respon ini ada kita ketemu lagi kurva-kurva yang kayak begini nih. Nah, kurva dose respon ini masing-masing obat memiliki bentukan yang berbeda-beda kayak gitu ya. Di sini kita bisa lihat nih obat ABC aja dia berbeda. Ada yang full agonis seperti ini, kemudian ini dia separuh atau parsial. Terus di sini juga parsial gitu. Konsentrasinya juga mulainya berbeda kayak gitu ya. Lalu ada yang potensi atau affinity sama efficacy atau activity-nya. Kalau potensi merupakan jumlah obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan respon tertentu. Semakin rendah dosis yang dibutuhkan untuk suatu respon yang diberikan, maka makin poten dari obatnya. Potensi paling sering dinyatakan sebagai dosis obat yang diberikan 50% dari respon maksimal atau ED50. Kemudian untuk efikasi itu definisinya kemampuan obat untuk menghasilkan efek maksimal pada suatu sistem biologis setelah berinteraksi dengan reseptor. Terus ada slope ini dia ini nih kayak bentukan seluncuran ini ya, seluncuran lagi ya itu deh prosotan. Nah, slope itu menunjukkan batasan keamanan obat, di mana suatu slope yang curam menunjukkan bahwa apabila ada peningkatan dosis itu sekecil apapun, maka perubahannya akan besar kayak gitu ya. Kayak yang di ini nih, yang obat A dan obat B di sini. Ini kan beda jauh ya potensinya. Kemudian variasi biologis itu maksudnya variasi yang ada di dalam tubuh manusia. Macam-macam, bisa dari metabolisme orang yang berbeda-beda, bisa karena rasnya orang juga. Terus bisa karena ada orangnya misalkan alergi obat atau
apa namanya, ada terkait absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari orang yang berbeda gitu. Oke, ini ada beberapa apa namanya istilah yang ada kaitannya sama farmakodinamik dan farmakologi. Ada spesifisitas sama selektivitas. Spesifisitas ini kaitannya sama spesifik, berarti satu obat dia hanya bekerja di satu reseptor. Kalau yang selektif ini menghasilkan satu efek pada dosis rendah, dan dosis lebih tinggi itu efeknya lain, kayak gitu. Contoh obatnya ada klorpromazin. Dia bukan obat yang spesifik karena bekerja pada berbagai jenis reseptor ya. Terus kalau atropin ini dia merupakan blocker spesifik untuk reseptor muskarinik, tetapi tidak selektif karena reseptor muskariniknya itu ada di berbagai organ di tubuh gitu. Terus kalau salbutamol kan obat asma ya. Nah, dia merupakan agonis beta adrenergik yang spesifik dan relatif selektif. Tuh selektifnya karena memang beta yang diblokir itu beta 2, yang mana reseptor beta 2 itu hanya ada di paru atau di bronkus, kayak gitu. Oke. Dan pada dosis terapi hanya berefek di bronkus gitu untuk salbutamol. Lalu selain tergantung pada dosis, selektivitas juga tergantung dari cara pemberiannya, cara pemberian obatnya. Contohnya saja pada salbutamol yang inhaler gitu ya, inhaler bisa diberikan langsung secara inhalasi, disemprotkan itu langsung ke saluran pernapasan, sehingga selektivitasnya akan meningkat daripada salbutamol yang peroral, kayak gitu. Oke. Kemudian kalau antagonisme dari obat ini intinya obat satu sama obat lainnya itu bisa berefek yang berbeda gitu. Di mana suatu keadaan ketika efek dari satu obat akan mengurangi atau menghilangkan efek obat yang lain, kayak gitu. Kalau klasifikasi antagonisme bisa secara kimiawi, farmakokinetik, sama fisiologis. Kalau kimiawi kaitannya sama si apa namanya di sini chelating agent, kayak gitu. Kaitannya sama pengkelatnya. Kalau yang farmakokinetik, kalau antagonisme farmakokinetik itu hubungannya sama absorpsi, distribusi, metabolisme, sama ekskresi. Jadi kuncinya di 4 itu. Nah, kalau dia satu obat dengan obat yang lain untuk atmanya berbeda, maka efeknya juga akan berketerbalikan. Kalau fisiologis di sini kaitannya sama fisiologis tubuh, kayak gitu ya. Contohnya si adrenalin itu meningkatkan tekanan arteri dengan bekerja pada jantung dan pembuluh darah perifer. Sementara kalau histamin dia menurunkan tekanan darah arteri dengan cara dilatasi. Itu jadi hubungannya sama kerja langsung dengan fungsi fisiologis dari tubuh gitu. Oke, ini lanjutannya. Untuk antagonisme ada yang kompetitif reversible. Kalau reversible masih bisa dikembalikan. Kalau irreversible dia susah untuk dikembalikan, kayak gitu. Ada juga yang non kompetitif, nanti silakan kalian baca lebih lanjut di sini. Oke. Nah, lalu ini ada istilah lain lagi, ada yang namanya desensitization.
aklimatisasi sama takifilaksis merupakan fenomena berkurangnya efek obat secara cepat dalam waktu beberapa menit saja. Terus ada juga yang tolerance atau toleransi obat, menerangkan penurunan respon yang terjadi secara lambat dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu, tetapi perbedaan waktunya itu tidak begitu jelas kapan turunnya si respon obatnya. Lalu ada resisten. Untuk resisten ini dia hilangnya efektivitas dari obat antimikroba. Kemudian ada Fractorinus, dia merupakan menyatakan berkurangnya atau hilangnya efikasi dari terapi. Gitu. Oke. Nah, untuk fenomena berkurangnya efek obat dapat dijelaskan dalam beberapa mekanisme. Yang pertama, perubahan pada reseptornya. Kadang reseptornya itu ada berubah juga tergantung dari yang mengikat pada reseptor tersebut itu apa saja. Kemudian hilangnya reseptor, jumlah reseptornya berkurang, bisa karena kondisi patologisnya. Terus ada juga hilangnya atau berkurangnya mediator. Ini contohnya aja, si amfetamin bekerja dengan cara melepaskan noradrenalin dan monoamin lainnya pada ujung saraf simpatis. Gitu. Lalu terjadilah si takifilaksis karena adanya pengosongan simpanan noradrenalin. Gitu. Lalu ada degradasi metabolik yang meningkat. Kalau degradasi di sini kaitannya sama kondisi patologisnya lagi ya. Contohnya aja, toleransi barbiturat dan etanol disebabkan oleh peningkatan penghancuran metabolik sehingga pemberian berulang dengan dosis yang sama menghasilkan konsentrasi plasma yang rendah gitu. Jadi kalau terjadi toleransi yang seperti ini, yang nomor 4 ini, perlu solusinya itu biasanya dosisnya harus ditambahkan kayak gitu ya. Kemudian ada adaptasi fisiologis. Kalau adaptasi fisiologis ini efek obat yang berkurang akibat adanya respon homeostasis yang melawan efek obat tersebut gitu. Jadi dari tubuhnya itu kayak menolak dikasih obat kayak gitu ya. Kalau adaptasi fisiologis. Oke. Itu kalau yang terkait dengan farmakodinamik, ini sebenarnya kalau farmakodinamik cukup banyak ya, tidak hanya yang saya sampaikan saja, tetapi juga ada beberapa yang harus kalian baca-baca lebih lanjut terkait dengan farmakodinamik gitu. Memang farmakodinamik ini dasarnya farmakologi atau obat-obatan kayak gitu. Selain farmakodinamik ada juga yang farmakokinetik itu tadi. Itu jadi kalau dibilang susah ya memang susah karena full hafalan, tetapi kalau kalian rajin membaca dan bisa memahami itu lebih gampang kayak gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, kayaknya belum ya. Jadi apa namanya, nanti kalian baca-baca dulu terkait farmakologi keseluruhan, farmakodinamik sama farmakokinetik itu. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.